Sudah. Mohon maaf, bisa kelihatan nggak Bapak Ibu? PowerPoint saya bisa kelihatan, bisa terbaca nggak? Bisa. Bisa. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Sore. Gimana kabar hari ini? Baik, Pak. Gimana anak-anak kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, syukurlah. Baik, anak-anak. Sebelum kita ke materi seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Saya mohon untuk Ibu Ummu Salamah, untuk memimpin doa. Silakan. Ayo teman-teman. Al-Fatihah aja. Al-Fatihah aja sama doa tambah ilmu ya Pak Guru. Ya. Ayo teman-teman kita berdoa sama biar lebih barokah ilmu kita. Yuk. Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah tadi, pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk semuanya. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang adab bertamu dan menerima tamu. Namun sebelum materi, saya akan bacakan dulu atau saya sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, coba perhatikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian dituntut untuk memahami adab bertamu dan menerima tamu. Kemudian yang kedua, kalian dituntut untuk bisa menunjukkan sikap tanggung jawab saat bertamu dan menerima tamu. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menyebutkan dalil yang berkaitan dengan bertamu dan menerima tamu. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan adab bertamu dan menerima tamu dengan baik. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada hari ini anak-anak. Namun sebelum ke materi, saya apresiasi dulu, yaitu saya mengingatkan materi sebelumnya, yaitu tentang adab atau etika kita sedang berjalan atau melakukan bepergian. Coba saya ingin tanya kepada variasi adab ketika kita akan bepergian. Yang pertama kita harus berdoa. Masih ingat enggak Ibu? Masih ingat enggak variasi doanya? Waduh, lupa, Bismillahi Tawakaltu. Tawakkaltu Allahi la wala quwata illa billah. Yaitu adalah doa ketika kita akan bepergian atau akan melakukan perjalanan. Nah, selain berdoa apa lagi? Coba Bapak Barlim, kalau berjalan di sebelah kanan atau sebelah kiri? Ada nggak Pak Barlim ini? Iya. Pak Barlim, kalau berjalan kaki sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri, Pak. Betul. Nah, itu etika ketika kita sedang berjalan. Kemudian ketika di jalan, misalnya ada benda-benda yang membahayakan, ini gimana nih, Ibu? Kita singkirkan, Pak.
Mbawati ya, harus disingkirkan. Supaya apa? Supaya apa? Pengguna jalan yang lain tidak terganggu. Supaya tidak membahayakan orang lain. Ya, itu adalah materi yang sebenarnya tentang etika atau adab ketika kita sedang melakukan bepergian atau melakukan perjalanan. Selanjutnya, saya ingin mengecek kehadiran kalian. Ini hadir semua nggak hari ini? Hadir semua hari ini? Hadir semuanya, ada teman Pak. kita Ada yang nggak tidak hadir, masuk? Pak. Mungkin sakit, Pak. Siapa? Daria Siapa kayak yang tidak hadir? Pak. Iya, Daria, Pak. Oh, ya. Ya, yang tidak hadir hari ini karena berhalangan sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Oke, langsung ke materi pada hari ini, yaitu tentang adab bertamu dan menerima tamu. Saya yakin kalian semua sudah pernah mengalami bertamu dan juga pernah mengalami menerima tamu. Oke, bertamu dalam bahasa Arab yaitu zara yazuru, artinya itu melawat atau berkunjung. Kemudian pengertian bertamu, coba Ummu Salamah dibacakan apa pengertian bertamu? Bertamu adalah berkunjung ke rumah seseorang untuk tujuan tertentu. Ya, jadi bertamu itu adalah berkunjung ke rumah seseorang untuk tujuan tertentu. Coba Nurmawati, apa arti daripada menerima tamu? Coba bacakan. Menerima tamu, Pak. Ya, menerima tamu adalah Kedatangan orang atau melawat. terbaca enggak? Ya, menerima tamu adalah Kedatangan seseorang harus kita menyambut kedatangan orang yang bertamu, melawat atau berkunjung. Ya, itulah pengertian daripada bertamu dan menerima tamu. Dalil. Ya, anak-anak coba perhatikan, ini adalah dalil tentang etika ketika kita bertamu. Ini Al-Quran surat An-Nur ayat 27. Coba kita bareng-bareng baca ya. Bisa kelihatan semuanya? Anak-anak bisa kelihatan? Bisa kelihatan? Kelihatan, Pak. Cuma kepotong ininya. Bareng-bareng. Bacaannya terpotong, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Ya, itulah bunyi ayat tentang adab bertamu di dalam Quran surat An-Nur ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan etika kita sedang bertamu, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu tastanisu, yaitu meminta izin. Yang kedua yaitu watu salimu, yaitu memberi salam. Setelah ada izin baru kita memberi salam dan masuk kepada rumah ketika kita diperbolehkan. Baik, selanjutnya adab ya. Ya, di sini ada beberapa adab bertamu. Saya ingin tanya nih, coba Ibu Daria masuk nggak? Ibu Daria nggak masuk ya? Ibu Eliati, coba Eliati. Yang pertama apa Eliati? Adab bertamu. Suaranya kurang jelas. Berniat baik, tidak boleh berburuk, Pak. Ya,
baik, tidak boleh berniat Bu buruk. Terus apa lagi? Coba Nurmawati. Ya, Pak. Memberi salam. Terus Pak Barlim. Apa lagi? Duduk setelah dipersilakan, Pak. Ya, duduk setelah dipersilahkan. Dan selanjutnya saya kira masih banyak ya. Terus, nah, kalau tadi adalah adab menerima tamu, sekarang, kalau tadi adab bertamu, sekarang yaitu adab ketika menerima tamu. Saya yakin kalian sudah mengalami bagaimana ketika kalian menerima tamu. Coba yang pertama apa dulu? Tuh yang pertama. Jawab salam dari tamu, Pak. Ya, yang pertama kita wajib menjawab salam dari tamu. Kemudian yang kedua apa lagi? Jaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah. Ketika kita bertamu, hendaknya kita juga harus bisa menjaga kebersihan. Jangan sampai membuang sampah sembarangan di rumah orang lain. Terus apa lagi? Coba. Pakaian yang pantas. Berpakaian yang pantas, yang rapi, yang sopan. Jangan sampai aurat kita terbuka. Terus apa lagi? Menghormati semua tamu yang datang dengan menghormati semua tamu yang datang dengan ikhlas dan seterusnya. Ya, itulah beberapa adab ketika kita menerima tamu. Itu semua adalah perintah dari Rasulullah terkait masalah adab menerima tamu. Sebab yang namanya tamu kita wajib untuk dimuliakan. Sebagaimana sabdanya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim duefahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Nah, yaitu tadi salah satu untuk muliakan tamu, yaitu dengan menghormati, menerima tamu dengan wajah yang manis dan ramah, memberikan suguhan, hidangan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Ya, di dalam bertamu dan menerima tamu ada beberapa hikmah. Yang pertama yaitu bisa saling ta'awun dan toleransi. Coba variasi apa arti dari ta'awun? Nah, nggak tahu, Pak. Umu tahu, Pak. Tolong menolong. Atau bekerja sama. Atau saling membantu. Saling membantu, betul. Coba toleransi apa? Toleransi, Pak Najmi. Toleransi apa? Menghargai. Ya, betul. Ya. Kemudian hikmah yang kedua apa? Yang kedua? Bisa mengurangi dan menghilangkan kesalahpahaman. Menghilangkan kesalahpahaman. Terus yang ketiga, hikmah yang ketiga apa ya? Hikmah yang ketiga? Terjalinya hubungan silaturahmi yang erat. Dan yang terakhir yaitu terjalinnya ukhuwah persaudaraan yang kuat. Ya, itulah beberapa poin. Bapak boleh tentang ruang bertanya, lingkup. izin Pak Guru. Waktunya Ya, boleh. Silakan, Ibu. Silakan. Siapa? Umuta. Umu, Pak. Boleh izin bertanya. Pak, Ya, gimana, Bu? kadang-kadang kita pernah mendengar kata silaturahmi dan kata silaturahim. Sebenarnya yang benar mana, Pak? Silaturahmi apa silaturahim? Karena kata mama saya, katanya yang benar silaturahim, Pak. Oh, silaturahim, ya. Gimana tuh, Pak? Mohon izin. Oh, yang betul itu silaturahim, ya. Oh, ya. Ya, jadi sila itu menyambung, rahim itu kasih sayang, menyambung kasih sayang. Ya, mohon maaf. Ya, jadi yang betul adalah silaturahim. Ya, gitu terima kasih, Ibu Umu. Ya. waktunya sudah Ya, habis. terima kasih, Ibu Umu. Ya. Oh, udah mau habis ini waktunya. Oke. Ya, untuk kesimpulan barangkali ya, untuk kesimpulan pada materi hari ini yaitu ya langsung kesimpulan aja. Coba kita bareng-bareng simpulkan
Umat Islam, Kesimpulannya apa coba kesimpulannya? umat Islam Umat dianjurkan Islam untuk selalu menjaga untuk perilaku selalu menjaga perilakunya dengan memperhatikan adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya apa? Bertamu dan menerima tamu. Apabila kita melakukan perbuatan sesuai dengan adab-adab Islami, perbuatan dengan adab-adab Islami, kehidupan kehidupan lebih tentram, rasa lebih tentram, hubungan hubungan antar persaudaraan orang lain semakin kuat, dan terhindar dari perilaku tercela. Ya, itulah kesimpulan pada materi hari ini. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang kisah keteladanan Siti Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Insya Allah minggu depan kita bahas tentang materi itu. Ya, baik, itu saja barangkali penyampaian pada hari ini. Kita tutup bareng-bareng dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ali, terasa ini Pak Ali, terasa sebentar. Ya Bu. Singkat, pendek waktunya ya. Ya Bu, masih banyak harusnya yang disampaikan. Ya coba ditutup dulu apanya, share screen-nya. Itu. Ya Bu, sebentar Bu. Diklik aja. Oke. Ya Bu Nurmawati, ada yang mau disampaikan atau yang lain silakan. Kalau saya melihat ya sama dengan Pak yang sebelumnya, Bu apa tadi Bu Bu Eliati, waktu ya, kendala di waktu sehingga ketika waktu habis itu belum sempat untuk memberikan atau menutup pembelajaran. Kesimpulan itu kan di waktu sudah habis tadi gitu ya. Silahkan Bapak Ibu, apakah pembelajaran yang diberikan oleh Pak Ali sudah bagus atau mungkin ada masukan-masukan yang bisa diberikan, silahkan. Bu Umu, ada masukan? Izin, kalau tadi sih sepertinya ini ya, udah bagus. Cuma mungkin kendala penyampaiannya itu kayaknya lebih ke retorika ya, kurang. Udah bagus sih bertanya-tanya ke murid. Materinya itu mungkin kurang